Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا علمنا القرآن والبيان وأسعدنا بالقرآن اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم وفقنا لما تحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, tiada henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memperbanyak kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan kita ada, Allah yang memberikan kita tempat tinggal, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita fisik yang sehat, akal yang sehat, ingatan yang sehat, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita beribadah pun itu adalah taufik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya seorang muslim memperbanyak rasa syukur kepada Allah, lebih banyak merasa bersyukur kepada Allah, menyerahkan segala kebaikan kepada Allah, tidak merasa dirinya telah berbuat baik, tidak merasa dirinya lah yang berjasa. Yang berbuat baik kepada kita adalah Allah. Kita diberikan oleh Allah taufik, diizinkan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah tiada henti-hentinya dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa arti syukur? Apa arti syukur, Bapak, Ibu? Ada di Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah itu syakur. Innallaha syakur. Allah itu syakur, maha bersyukur. Apa itu artinya? Syukur itu apa? Syukur. Ada Bapak syukur nggak sini? Ada? Iya. Syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Bagaimana penerapan syukur? Yaitu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Itu aplikasinya seperti itu.
Ya, jadi syukur itu tadi artinya merasakan nikmat Allah, kemudian kita terima kasih. Terus perbuatannya bagaimana? Cara perbuatannya, secara hati kita bersyukur, secara lisan kita bersyukur. Tapi secara perbuatan syukur itu adalah menggunakan pemberian Allah untuk ketaatan kepada Allah. Itu cara bersyukur. Dikasih kecerdasan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih rezeki, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih kesehatan, kekuatan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi masing-masing mengetahui apa yang Allah berikan kepada dirinya. Setelah diberikan Allah kepada dirinya, dia rasakan, kemudian digunakan untuk taat kepada Allah. Jadi mengembalikan nikmat-nikmat itu kita kembalikan untuk taat kepada Allah. Ya, untuk nafkahi anak, untuk nafkahi istri, untuk membeli baju yang menutup aurat, untuk beli makanan yang halal, untuk pergi umrah, untuk pergi haji, untuk menyekolahkan anak di tempat yang benar, tempat yang ada pendidikan agamanya. Itu baru bersyukur. Kalau punya duit terus anaknya ditaruh di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari agama, ini gak bersyukur orang seperti itu. Jadi bersyukur itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Punya ilmu apa? Ilmu komputer, gunakan untuk kebaikan kepada Allah. Silakan di luar cari rezeki, tapi ada waktunya untuk digunakan ilmu komputer itu untuk agama Allah, untuk ketaatan kepada Allah. Jadi gitu. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang Allah kasih, kita merasa ini dari Allah dan harus merasa. Bersyukurlah. Nah, caranya manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Itu baru orang bersyukur, dan sangat sedikit orang yang bersyukur. Kebanyakannya lupa sehingga dia menggunakannya semaunya. Dikasih tenaga sehat pakai semaunya, malah jadi tukang gebuk. Malah dikasih badan gede jadi tukang itu tuh. Kalau ada pinjol nggak bayar-bayar, namanya apa? Debt collector. Pernah rumah aneh didatengin. Iya. juga gede-gede badannya. Ada apa? Ini rumah Bapak Fulan. Bukan, saya bilang. Saya mah kagak ngutang, saya mah. Buahnya gede-gede. Ternyata samping rumah saya kabur dia ngutang. Jadi dia gunakan untuk nagih hutang. Ya begitu dah. Ada yang digunakan untuk tukang pukul. Punya badan gede dipakai buat mukulin orang. Ya, dikasih jabatan oleh Allah malah buat semena-mena. Ya, buat bikin kerusakan di atas muka bumi ini. Itu nanti tuntutannya 2 kali lipat itu. Orang yang diberi kenikmatan, diberi sesuatu oleh Allah, kemudian dia tidak bisa menggunakan dengan baik, itu ditanyanya 2 kali lipat. Karena ada hadis. Kata Allah, bukankah aku telah menjadikanmu pimpinan, yakni menjadikanmu tinggi, punya posisi, itu ditanya oleh Allah SWT. Pokoknya semua yang Allah berikan itu akan ditanya. Semakin rizkinya semakin banyak, maka semakin dituntut rasa syukurnya kepada Allah. Semakin banyak Allah beri kepadanya rizki, maka dia dituntut harus semakin banyak berbuat taat kepada Allah. Ada kisahnya soalnya. Di Al-Quran itu ada kisah Al-Ma'idah namanya. Al-Ma'idah artinya apa? Al-Ma'idah, hidangan, makanan, ya kan? Makanan, enak gak makanan? Itu ada di situ surat Al-Ma'idah tentang makanan. Itu kisahnya, ada yang tahu kisahnya? Hah?
Eh, coba kita lihat dulu ya. Jadi kisahnya itu Al-Maidah 114. Jadi ceritanya tuh Nabi Isa punya kaum. Kaumnya berkata kepada Nabi Isa, tolong kami minta makanan. Kaumnya minta kepada Nabi Isa, minta makanan dari langit. Minta makanan dari langit. Jadi dia bosan kuliner di bumi udah kebanyakan makanan di bumi dia bosan. Ini di sini di ayat ini 112, 113, 114 ini orang yang minta makan orang soleh ini. Idh qala al-hawariyun. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa, sahabat. Kalau kita sahabat. Sahabat Nabi Isa ibnu Maryam minta, hal yastati'u rabbuka ay yunazzil alaina ma'idatan minas sama'. Minta dong makanan dari langit kayak Maryam. Maryam tuh dapat makanan dari langit. Diturunin entah bagaimana caranya, yang penting ada makanan dari langit. Kata Isa, ittaqullah. Hati kalian, jangan asal minta aja. Enak aja minta-minta. Ya. Jangan asal minta sama Allah, apalagi mintanya sangat-sangat khusus. Makanan dari langit, nggak pernah ada yang minta makanan dari langit, makanan surga turunin ke bumi. Nggak ada yang pernah minta kayak gitu. Mintanya berlebihan ini. Kemudian mereka jawab, nuridu an na'kula minha. Kita pengen makan, mau nyobain. Mana sih makanan surga? Katanya surga bagus. Pengen dong nyobain. Ngeyel ini. Kaum zaman dulu ngeyel. Ya, zaman sekarang juga banyak yang ngeyel. Nuridu an na'kula minha. Kita mau makan. Wa tatma'innu qulubuna. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Kita makan, habis makan kita yakin, enak, tenang, nyaman. Terus juga kalau turun dari langit beneran, kami semakin yakin engkau Rasulullah. Gitu. Wahai Isa, kami semakin yakin bahwa engkau adalah Rasulullah. Benar-benar hebat kamu bisa minta makanan turun dari langit. Kemudian Nabi Isa udah ngasih ancaman ya, jangan. Ternyata mereka benar-benar pengen. Nabi Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan makanan kepada kami dari langit untuk menjadi hari raya kami, untuk yang pertama dan yang terakhir kami. Berilah kami rizki, engkau sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian kata Allah, inni munazziluha alaikum. Baik, kata Allah, aku akan turunkan. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Saya akan turunkan, tapi kalau kalian tidak bersyukur, tidak balas dengan ketaatan kepadaku, yakni begitu maksudnya, tidak bersyukur, tidak kalian taat, tidak semakin soleh, tidak semakin taat, tidak semakin khusyuk dalam beribadah kepadaku, maka aku akan azab kalian dengan azab yang belum pernah saya azab manusia sepanjang waktu. Ya, jadi kata Allah, kalau mau saya turunin, aku turunkan. Tapi kalau kalian nggak bisa mensyukurinya, aku akan azab kalian dengan azab yang spesial juga. Azab yang tidak pernah aku azab sebelumnya, umat sebelumnya. Jadi artinya kita itu Bapak Ibu sekalian harus sering-sering bersyukur. Yang banyak bersyukurnya, kita bersyukur banyak juga kurang. Jadi harus terus terima kasih ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan digunakan, kebaikan ini digunakan untuk jalan Allah, digunakan untuk Allah, digunakan apa aja, kendaraan, rezeki, apa aja, ilmu, waktu, tenaga, pikiran, dibagi. Jangan semuanya untuk urusan keluarga, jangan semua untuk urusan kerja, dibagi. Ada yang buat kerja cari rezeki, ada yang buat keluarga, ada juga yang buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersyukur. Nah, semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang mengerti berterima kasih dan membalas jasa Allah, membalas kebaikan Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, itu syukur. Habis syukur kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan langkah beliau.